atau menyambung pengajian kita kitab Amal Ma'rifat halaman 7 lah di bawah. Rasulullah SAW bersabda, halaman 7 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifati wal uffatu alamatul yakin. Artinya mencintai Allah dengan melaksanakan ibadah itu pondasi atau asas, pondasi dasar ma'rifat. Dan ketelitian atau kehati-hatian daripada yang haram itu tandanya orang itu yakin. Wa ra'sul yakin at-taqwa war-ridha bi takdirillah. Artinya dan modal yakin itu takwa kepada Allah serta gembira hati menerima apa saja yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya, baik manis maupun pahit, dan gembira dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi kita paham ini hadis lah. Kata Rasulullah SAW, mencintai Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah itu merupakan dasar atau pondasinya makrifat. Jadi semakin tinggi kita makrifat kepada Allah, semakin gigih beribadah, semakin kental kita beribadah. Bukan malah sebaliknya, semakin makrifat semakin kita beribadah lagi. Itu berarti kedua pondasi. Fondasi itu kekuatan, dasar, asas. Orang semakin makrifat, semakin kenal kepada Allah, semakin kuat ibadahnya. Dan ketelitian itu kehati-hatian atau warak daripada yang haram, itu tandanya orang itu yakin. Jadi orang warak terhadap pakaian yang kita makan, yang kita pakai, apik, dia berhati-hati, itu tandanya orang yakin. Artinya keyakinannya bahwa Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah memperhatikan. Itulah orang yakin. Warasul yakin, dan kepalanya yakin. Warredha, dan redha bitakdirillah. Artinya modalnya yakin itu takwa kepada Allah. Orang takwa itu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta gembira hati. Jadi suka hati menerima apa saja yang telah ditakdirkan Allah. Jadi bukan malah sebaliknya lah, mengeluh, sedih terhadap ketentuan, kada redha terhadap ketentuan, kada sabar terhadap ujian. Bukan kayak itu. Jadi orang yang yakin itu orang yang takwa kepada Allah serta gembira hatinya menerima apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, baik takdir itu manis ataupun takdir itu pahit. Ini kelas tinggi inilah. Terus senyum, terus gembira, terus bahagia, terus terhadap ketentuan diri.
Nang sakit kah, nang pahit kah, nang manis kah. Karena orang yakin itu apapun ketetapan Allah itu pasti baik. Lalu gembira menghadapi ujian, gembira menghadapi ketentuan dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, maka dengan keterangan-keterangan ini, keterangan-keterangan yang tersebut ini, dapatlah kita pengetahuan, dapatlah kita ilmu bahwa isi yang tersimpun di dalam arti kata ma'rifatullah. Jadi yang tersimpul isinya di dalam arti ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, inilah syariat, tarikat, dan hakikat. Jadi semakin tinggi ma'rifat kita, semakin tinggi syariat, tarikat, hakikat. Ketiga-tiganya ini mempunyai rabitah. Arti rabitah, perikatan. Ada hubungan, ada kolerasinya yang amat kuat sekali. Jadi antara syariat, tarikat, dan hakikat itu hubungan kuat sekali. Kurang satu di antaranya mengakibatkan kehancuran ma'rifat. Lemah syariatnya, hancur ma'rifatnya. Lemah tarikatnya, hancur ma'rifatnya. Lemah hakikatnya, hancurlah ma'rifatnya kepada Allah. Jadi hakikat diri yang sebenarnya itu adalah roh. Roh itu diri kita. Jadi kalau roh itu masuk ke dalam jasad, namanya nyawa. Jadi bilanya keluar masuk roh ke dalam tubuh, itulah nyawa. Ketika roh itu bergerak, jadi roh itu bergerak, itulah hidup. Nah, ketika roh keluar masuk, itulah napas. Keluar masuk, detak jantung, itulah napas. Ketika roh itu menangkap segala sesuatu, dengan panca indera, maka itulah hati. Jadi beliau pindah, roh itu menangkap sesuatu dengan panca indera, kita mengenal, mengetahui, melihat, memandang, menyaksikan, itulah hati. Ketika roh menginginkan sesuatu, itulah nafsu. Ketika roh itu menginginkan segala sesuatu, itulah nafsu. Kan bersumber daripada roh. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya itu adalah roh. Jadi kalau kita umpamakan yang paling kecil, roh itu diumpamakan padi. Padi itu yang disebut padi yang masih dalam kulit. Gabah. Bila nyebab kulit, namanya padi. Kemudian padi itu bila digiling, hilanglah kulitnya, namanya beras. Beras itu bila sudah dimasak, namanya nasi. Itu perumpamaan roh.
Maka dari itu agar kita sadar, hilangkanlah keakuan diri, kembalilah kepada hakikat roh. Jadi ketika Allah bertanya di dalam rahim dengan roh-roh, jadi asal dari mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Jadi tiupakan roh, kemudian roh itu disidang, ditanyai seluruh roh, alastu birabbikum, wahai roh, mengakuilah aku ini Tuhan kamu. Lalu para roh itu mengatakan, bala syahidna, inggih kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Nah, itu adalah perjanjian dan persaksian kita. Perjanjian dan penyaksian para roh. Roh itulah diri kita sebenarnya. Jadi kita telah berjanji, roh kita berjanji dengan Allah bahwa kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Dan kemudian hanya dimasukkan umur, dimasukkan rezeki, ditulis nasib malang untung. Nah, ini adalah perjanjian dengan penyaksian di hadapan Allah, kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perjalanan roh itu di saat waktu manusia itu lahir. Disitulah mulai udah lupa, lalai terhadap perjanjian itu. Nah, kemudian Allah menurunkan para nabi, para rasul dan kitab-kitabnya agar mereka kembali kepada hakikat sebenarnya. Jadi para nabi, para rasul itu diutus Allah untuk mengembalikan kita kepada hakikat sebenarnya. Jadi orang sembahyang berjamaah itu ada imam, ada makmum lah. Ada imam, ada makmum. Itu pada zahirnya imam satu, makmum beberapa orang. Kalau kita sholat di masjid, sholat berjamaah. Tapi kalau kita kada sempat berjamaah ke masjid, kada sempat berjamaah ke surau, ke langgar, kita juga pada hakikatnya sembahyang berjamaah. Meskipun kita seorangan sembahyang di rumah, kita seolah-olah berjamaah. Lalu nang berjamaah itu ada imam, ada makmum. Lalu siapa imamnya, siapa makmumnya kalau seorangan. Nah, jadi imam adalah roh kita. Adapun makmum jasad raga kita. Jadi di situ imam, roh kita, ada jasad kita makmum. Roh itulah Allah. Jadi di saat waktu imam mengangkat takbir, Allahu Akbar, ini Allah bergerak. Sifat hayat roh bergerak. Jadi roh ada kekuasaan, sifat kudrat, sifat iradat. Ini Muhammad ini tangan ini Muhammad kada bisa bergerak tanpa ada roh. Jadi imamnya Allah, makmumnya Muhammad. Muhammad adalah jasad kita, penampakan wujud Allah. Jadi nan bergerak, la sholata illallah, tidak ada yang sembahyang kecuali Allah. Jadi kita memakai sifatnya, memakai zatnya, memakai asmanya. Paham ya Allah? Jadi orang habis umur itu orang bulik, orang kembali kepada yang menyuruh datang. Kita ke pelajaran. Jadi syariat, tarekat dan hakikat
ketiga-tiganya ini mempunyai rabitah atau perikatan yang amat kuat sekali. Kurang satu di antaranya mengakibatkan kehancuran ma'rifat. Nah, qala Syekh Ibnu Abdissalam, ma'rifatun kullu sifatin min sifatillahi ta'ala tujibu halan alaihi wa anha tansya'u mulasabatan kulla khalqin saniyatin wa tajarudi an kulli khalqin dani'un faman arafa sa'atar rahmati asmara ma'rifatahu sa'atar raja wa man arafa syiddatan ni'mati asmarat ma'rifatahu syiddatal khawf wa asmarat khawfahu al-kaffa an kulli ma'siyatin ma'a al-buqa'i wal khawfi wal wara'i wa husnul inqiyadi wal iz'an wa man syahida anna jami'an ni'am minhu ta'ala ahabbahu wa asmarahu mahabbah asarahul mahmudah al-ma'rifah mutajalliyal af'al. Ini artinya nih di bawah nih. Adapun kenyataan hak subhanahu wa ta'ala pada segala perbuatannya itu yaitu sesuatu ibarat daripada beberapa pandangan mata hati. Jadi menurut orangnya terhadap perbuatan Allah menurut pandangan mata hati masing-masing. Dan mata kepala yang telah memandang padanya oleh seseorang hamba akan berlakunya kudrat iradat Allah Ta'ala pada suatu apa juga pun. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah memandang dengan mata hati, dengan mata kepala, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berdiam yang keluar daripada kudrat dan iradat Allah. Pahamlah ya? Jadi tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang berdiam yang keluar daripada kudrat dan iradat Allah. Semuanya dengan kudrat Allah, semuanya dengan iradat Allah. La tataharraku dzurratun illa biiznillah. Tidak ada bergerak satu zurah pun di dalam alam ini kecuali dengan izin Allah. Itu mata hati lah. Mata hati memandang demikian, mata kepala juga memandang. Dengan panca indera kita pandang bahwa yang berbuat itu adalah Allah. Yang bergerak itu Allah, yang berdiam itu juga Allah. Maka pandangan mata hati dan mata kepalanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menggerakkannya dan mendiamkannya dengan menafikan itu meniadakan, menghilangkan perbuatan dari hamba. Itu kita latihan artinya mujahadah sambil riyadhah, melatih diri, melatih hati kita, melatih hati, mata kepala, mata hati, memandang sesuatu itu tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang berdiam kecuali Allah. Lalu dengan pandangan mata hati, mata kepala kita hilangkan gerak, melihat gerak itu gerak hamba. Paham ya? Jadi kita latihan, sebab ini jatuhnya pas syirik bilanya kita hati kita memandang bahwa yang bergerak itu si fulan, bahwa yang bergerak itu si fulan, yang berjalan itu si fulan, gugurnya syirik. Karena mata hati kita, mata kepala kita memandang, kita latihan riyadhah, tidak ada yang bergerak dan berdiam kecuali kudrat Allah dan iradat Allah.
Jadi sambil memandang itu sambil meniadakan, menafikan perbuatan daripada hamba dan menetapkannya bagi perbuatan yang sebenarnya, dan hamba di dalam pandangannya itu menolak daya upaya dan kuasa dan kehendaknya. Jadi hilangkan daya upaya, kekuatan, gerak manusia, hilangkan. Jadi pandangan kita untuk menolak daya, upaya, dan kuasa dan kehendaknya hanyalah berlaku kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semestinya mudah aja. Itu cara mentauhidkan af'al. Jadi cara mentauhidkan af'alnya wahdaniyat itu kan asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al, asa pada asma. 4 macam yang diasakan ini nih. 4 macam, pertama zat, kedua sifat, ketiga af'al, dan keempat asma. Nah, jadi kalau kita bergerak kan, kita bergerak mengangkat tangan. Ini roh bergerak nih. Bergerak nih roh. Berarti Allahu rohun wa Muhammadun jasadun. Allah itu roh dan jasadku Muhammad. Jadi Muhammad ini kadang bergerak tanpa ada roh Allah. Jadi roh Allah, daya Allah, kekuatan Allah, kudrat Allah, kehendak Allah lalu bergerak. Nah, jadi di situ kalau kita simpulkan, yang menyembah itulah yang disembah. Jadi yang menyembah itulah yang disembah. Yang berzikir itulah yang dizikiri. Karena pada hakikatnya adalah roh Allah. Nah, kalaulah kita akui lagi kita nak sembahyang, bila kita mengakui pas syirik. Karena roh kita Allah, jasad kita Muhammad. Bukan Nabi Muhammad lah, tapi Nur Muhammad. Hah? Kada. Kita tuh bayang-bayang aja. Kita bayang-bayang, khayalan. Nah, kayak pohon kayu di pinggir sungai tuh. Jadi bahan bayang itu pohon kayu bahan bayang di sungai. Lalu bila bergerak pohon, bergerak juga bayang-bayang. Bila bergerak pohon, bergerak juga bayang-bayang. Cuma bayang-bayang itu bayang kayu di tengah sungai tidak menghalangi perahu lewat. Kada tahalang perahu lewat. Maksudnya jangan diakui. Bila mengakui, tahalang perahu lewat. Itu hati kita. Coba kita perhatikan orang sembahyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lalu baca Fatihah, baca tasbih. Pada hakikatnya kadangnya sembahyang. Hakikat dirinya adalah roh tadi kan. Jadi hakikat dirinya adalah roh. Roh itu bila masuk ke dalam tubuh menjadi nyawa. Nyawa itu bila keluar masuk menjadi napas. Roh itu roh Allah, sifat hayat. Jadi sifat hayat artinya hidup Allah Ta'ala, lawannya mautun artinya mati. Mustahil Allah Ta'ala mati, wajib Allah Ta'ala hidup. Dalilnya wa tawakkal 'alallahi la yamut, artinya berpegang teguhlah engkau hai Muhammad kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Nah, hidup itu cuma Allah. La hayyun illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah.
Adapun kita lawanannya mautun, mati. Ini sadang aja udah deh. Artinya umur sudah tuaan, ya. Kada tahu di diri. Adalah lagi yang di kita, kada ada lagi. Itu menafikan, kita tiadakan nang gerak-gerik hamba, nang perbuatan hamba. Itu artinya wahdaniyat, mengesahkan Allah, itulah ikhlas sebenarnya. Jadi surah Qul huwallahu ahad itu namanya surah Al-Ikhlas. Padahal apa hubungannya antara ikhlas dan Qul huwallah? Jadi ikhlas yang sebenarnya itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu ikhlas yang sebenarnya. Jadi mengesahkan, mentauhidkan Allah, tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'al, tauhid pada asma, itulah ikhlas yang sebenarnya. Jadi kalau kita sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi pukulan, pada dasarnya bukan kita yang sabar, tapi asma Allah yang namanya as-sabur bermazhar, bertajali di dalam diri kita. Lalu kita kawa sabar. Nah, kalau orang syukur, itu asma Allah yang bernama asyakur bertajali di dalam diri kita, lalu kawa bersyukur. Jadi mensyukuri nikmat dengan nikmat, mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat Allah. Itulah artinya Musa disuruh Tuhan bersyukur. Wahai Musa, bersyukurlah kamu. Ujar Musa, kok kada sanggup ya Allah? Karena alat-alat bersyukur ini kan, tangan, alat, mulut, alat, telinga, alat, mata, alat bersyukur, itu nikmat juga. Jadi nikmat engkau semua, engkau bersyukur. Jadi bila kita bersyukur, bukan kita yang bersyukur, tapi Allah bersyukur. Allah mensyukuri nikmatnya. Ya. Itu di luar kada apa-apa. Yang penting hati, mata hati kita. Nang sampai-sampai hati tadi kan bilanya memandang kepada segala sesuatu. Bila roh itu memandang kepada segala sesuatu dan panca indera, namanya hati. Jadi hati itu roh juga sama. Bilanya keluar masuk napas sekarang, roh juga. Bila bakal hendak menginginkan sesuatu, segala sesuatu, nafsu. Semuanya itu kada kelihatan. Asalnya sebenarnya roh hidup. Jadi roh itu bilanya masuk ke dalam tubuh, nyawa. Kaulah kita melihat nyawa. Di mana andaknya nyawa? Di kepala kah, di pinggang kah, di bahu kah? Jadi meliputi seluruh alam. Itu asalnya roh itu asalnya sifat hayat kan. Jadi Adam itu mulai Adam itu terjadi dari 4 unsur patung Adam nih. Yang pertama tanah, air, api, angin. Lalu digumpa, dikamir, dibentuklah patung Adam. Lalu Allah jadikan dengan sebaik-baik bentuk. Yang pertama masuk sifat hayat. Lalu hidup Adam, bergerak Adam. Yang kedua dimasukkan sifat kudrat. Lalu bertenaga, roh ini bertenaga. Dimasukkan sifat kudrat, bertenaga, ada kekuatan. Lalu yang ketiga dimasukkan sifat iradat. Lalu ada keinginan, hendak ke sana, hendak ke sini, hendak ke atas, hendak ke bawah, bagikan surga. Lalu dimasukkan sifat kalam terakhir. Kalam ke mulut, lalu berkata-kata Adam. Nah,
adalah di Adam, adalah di kita semua. Karena ada sifat 7 di Allah semua. Oh iya, Allah ya. Kita ke pasar, ke kantor, ke kebun, Sifat Allah yang benar. lawan sifat ma'aninan 7. Itu ditarik tinggal tunggal butingan sifatnya 7. Ditarik, diambil. Yang pertama sifat kudrat diambil, lalu lemah awak, kada kuat lagi, kada bertenaga lagi, tulang belakang banter udah, mata kaur, berjalan tamarata undur, pemakan bubur. Nah, itu dakwah diri. Akhirnya yang terakhir sifat hayat dicabut, lalu mati. Nah, mana sih nang gagah tadi dicabut sifat hayat, nambah aku tadi, kada berdaya semua, mati. Sifat kudrat kada berfungsi lagi, sifat iradat kada berfungsi lagi, sifat sama kada berfungsi lagi, sifat basar. 6 sifat itu tidak berfungsi kalau sifat syarat sifat ma'an itu dicabut, sifat hayat. Nah ini boleh dicabut, dibawa ke atas, diambil Tuhan. Jadi diambil Tuhan, boleh kepada yang menyuruh datang. Jadi kalau kita menyambat orang itu mati, berarti kambing, kucing, ayam. Nah mati itu ayam, kucing, kambing, sapi. Kalau orang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada yang menyuruh datang. Cuma roh ini tergantung si pemakai roh. Bilanya rohnya ini kada beriman, rohnya kafir. Di dalam surah Al-A'raf, innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina la tufattahu abwabus sama la yadkhulul jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Rohnya orang kafir, rohnya orang mendustakan agama Allah, itu tidak dibukakan pintu langit. Jadi ditutup pintu langit kada korambus, lalu kembali ke bumi gentayangan, jadi hantu, jadi kuntilanak. Orang yang kafir tidak akan bisa masuk surga. Bisa masuk surga kecuali perumpamaan unta yang besar bisa masuk ke dalam lubang jarum yang halus. Itu perumpamaan yang mustahil. Ma'ambung tapi mustahil. Kita batasi pandangan mata hati dan mata kepalanya akan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menggerakkannya dan mendiamkannya dengan menafikan, meniadakan, memfanakan perbuatan dari hamba dan menetapkannya bagi perbuatan yang sebenarnya, dan hamba di dalam pandangan ini menolak daya upaya dan kuat kuasa dan kehendaknya hanyalah berlaku kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia di dalam melakukan pandangan musyahadah ini terbagi atas beberapa bagi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.